Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Batullah Batikro, peserta BIMTEK 42 Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Di sini saya akan melakukan proses instalasi program Xeon dan juga konfigurasinya di komputer master dan klien. Nah, sebelum saya melakukan instalasi, mari kita pahami apa itu Xeon. Xeon adalah perangkat lunak yang dirancang untuk memantau dan mengontrol banyak komputer secara bersamaan dalam satu waktu. Bayangkan jika kita sebagai seorang guru yang ingin mengelola beberapa komputer atau komputer dalam satu lab, dalam satu ruangan, banyak manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya adalah memantau layar siswa sehingga kita bisa melihat apa yang sedang dilakukan siswa di komputer mereka secara real time. Terus kemudian yang selanjutnya mengambil alih kontrol, yaitu jika ada siswa yang mengalami kesulitan atau mungkin ada siswa yang membuka aplikasi yang tidak sesuai dengan yang kita ajarkan, maka kita bisa mengontrol komputer yang siswa tersebut atau kita bisa memberikan peringatan kepada siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu yang selanjutnya mengirimkan pesan kepada siswa atau kelompok, yaitu berupa teks maupun gambar. Selain itu, manfaat Xeon juga bisa memblokir situs web, yaitu dengan cara membatasi akses siswa ke situs-situs yang tidak relevan dengan pembelajaran. Nah, itu beberapa gambaran singkat tentang Xeon. Sebelum kita melakukan instalasi, kita harus memastikan dulu komputer yang akan kita install atau perangkat yang akan kita install itu menggunakan sistem apa, sistem operasi apa. Ada beberapa sistem operasi yaitu Linux, kemudian macOS, dan juga yang paling familiar dengan kita adalah Windows. Di Windows sendiri ada beberapa versi, yaitu yang terbaru adalah versi 11, kemudian ada Windows 10, kemudian juga ada Windows 7. Nah, masing-masing versi Windows tersebut dibagi lagi yaitu tentang bitnya, yaitu ada yang 64 bit dan 32 bit. Nah, sebelum kita install, pastikan kita sudah mendownload dulu aplikasi Xeon dengan cara kita masuk ke Chrome, ya. Terus kemudian kita bisa ketik langsung Xeon download. Nanti akan masuk ke web, kita masuk ke web. Nah, di sini ada dua bit. Yang pertama Windows 64 bit, kemudian ada Windows 32 bit. Nah, karena saya menggunakan dua perangkat yang menggunakan dua sistem beda, yang untuk master saya menggunakan Windows 10, berarti saya menggunakan ini. Kita klik, nanti akan muncul di download. Nah, ini akan proses download, ya. Nah, ini terus kemudian untuk klien, karena saya menggunakan Windows 7, saya akan menggunakan aplikasi Xeon versi 475. Kita masuk ke GitHub, kemudian akan masuk ke web 475. Nah, di sini kita menggunakan 475 Win64 karena saya menggunakan Windows 7 versi 64. Kita klik, maka otomatis nanti akan download, ya. Nah, di sini sudah ada ini ada Xeon 491 untuk Windows 10, sedangkan ini 475 untuk Windows 7, ya. Oke, kita tunggu. Nah, ketika sudah selesai, maka kita downloadnya di ini master, terus kemudian Xeon. Nah, di sini kebetulan kemarin saya sudah download yang versi Windows 10 dan 64. Kemudian juga saya sudah mendownload yang versi 7, 475, 64. Nah, karena ini yang saya pakai adalah Windows 10 untuk master, maka saya menginstal yang Windows 10. Caranya kita klik, kemudian kita run, kita tunggu sampai selesai, kita agree. Jangan lupa, yang membedakan antara klien dengan master adalah ketika kita nginstal Xeon yang master, maka kita pilih Xeon master, kita centang. Jadi dua-duanya harus kita centang, interception drivernya juga kita centang, kita install. Sedangkan klien nanti hanya satu, yang interception drivernya saja. Kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sampai selesai. Nah, ketika sudah selesai, maka kita nggak usah run dulu, kita finish.
Setelah kita finish, kita langsung masuk, kita melakukan konfigurasi VEON untuk master. Kita klik. Nah, nanti akan masuk. Nah, kita di sini ada beberapa menu general, yang general, service, master, access control, dan sampai LDAP basic. Tetapi yang kita pakai nanti adalah general, kemudian authentication key sama location untuk masternya. General, kita klik general. Di sini ada language. Kalau nanti misal menemukan bahasanya beda, maka Bapak Ibu atau teman-teman bisa ngeklik language, kemudian jangan pilih mana bahasa yang familiar dengan Bapak Ibu. Nah, kemudian di method nanti di sini akan muncul pertama kali pasti muncul logon authentication. Kita pilih key. Kita pilih key, kemudian kita pilih authentication key. Nah, di sini kemarin saya sudah buat. Ini saya hapus dulu. Nah, kita kalau ketika konfigurasi awal pasti belum ada key-nya. Ya, kita klik key pair. Kemudian di sini kita ketik nama saya Abadikro. Oke. Kita oke. Nanti akan muncul. Kita oke lagi. Nah, di sini ada private, ada public. Nah, untuk public ini akan kita kirim ke klien nanti, ya. Nah, sebelum kita ngirim, kita pilih location-nya. Kita akan membuat lab-nya, ya. Ini saya kemarin sudah buat, saya hapus dulu. Jadi kita klik location komputer. Di sini pasti akan kosong. Kita akan membuat nama lab yang akan kita kontrol. Nah, kita geser ke bawah ini. Kemudian kita plus, maka kita ketika geser ke atas, maka akan muncul new location. Ini kita klik 2 kali, kita pilih lab Abadikro misal, ya. Kita oke. Kalau nanti di sekolah Bapak Ibu semisal ada lab bahasa, ada lab komputer 1, lab komputer 2, monggo nanti bebas. Kita klik. Nah, di kanannya kan kita punya lab tapi belum ada komputer, maka kita akan memasukkan komputer-komputer yang ada di lab kita. Kita tambahkan, maka akan muncul new komputer. Nah, untuk nama komputer ini harus sama dengan nama komputer yang akan kita masukkan. Caranya ngeceknya adalah dengan cara kita masuk ke Explorer, kita pilih kalau Windows 10 ada this PC, kalau di Windows 7 ada My Computer, kita klik kanan, kita pilih property, nanti di sini akan muncul device name, ya. Nah, ini device name, ini adalah nama komputer master saya. Terus nanti kalau Windows 7 biasanya di bawah. Kalau Windows 7, kalau Windows 10, 11 itu ada di atas, ya. Oke. Nah, kita masuk konfigurasi lagi. Nah, untuk komputer klien saya itu namanya adalah Simas PC. Kita oke. Nah, untuk host address itu diisi sama dengan name dengan cara klik 2 kali, kemudian klik kanan copy, kita klik 2 kali di host, kemudian klik kanan paste. Nah, sudah. Nah, kalau sudah, kita bisa apply, ya, apply, yes, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa ketika kita, karena tadi kita belum masuk mengcopy authentication key-nya untuk public yang akan untuk klien, berarti sekarang kita siapkan flash disk. Ini kita klik, kemudian kita masukkan flash disk ke komputer. Nah, ketika sudah muncul, ini sudah muncul, ini kita klik, maaf, ini kita klik, terus kemudian kita ekspor key-nya, kita masukkan ke flash disk. Nah, ini klik, kemudian gak usah diganti namanya, kemudian kita save. Oke. Oh, kita buat folder baru, VEON. Oke. Nah, kita save. Nah, oke. Nah, kalau sudah, ini kita untuk setting masternya kita sudah selesai. Berarti kita langsung masuk ke klien, ya. Kita klien, ini bisa kita tutup. Kita sekarang masuk ke klien. Oke, kita sekarang masuk ke klien. Jadi kita masukkan flash disk yang kita sudah masukkan program tadi.
Oke, kita tunggu deteknya. Kita masukkan flash disk. Nah, ini sudah masuk. Terus kemudian kita cari Xeon yang sudah kita copy tadi. Xeon 7564. Oke, kita klik. Kita next. Nah, jangan lupa di sini ada dua komponen, tetapi kita centangnya kita hilangkan yang Xeon master, jadi hanya tinggal intersection driver kita install. Nah, oke, kemudian kita jalankan Xeon konfiguratornya. Oke, kita buka explore-nya. Nah, untuk konfigurator untuk klien itu kita klik general, kemudian di sini sudah ada key. Kalau masih logon kita pilih key, terus kemudian di sini ada authentication key. Ini kita klik. Jadi ketika masih konfigurasi awal pasti akan muncul logon di general, terus kemudian di authentication-nya ini log on, jadi kita pilih key, kemudian di authentication-nya key kita masih kosong. Nah, karena kita tadi sudah ngopi di flash disk, maka kita langsung import. Kita klik import, kemudian kita masuk ke flash disk, jadi key Xeon. Nah, ini kita klik, kemudian kita open. Oke. Nah, kita oke. Kemudian kalau sudah kita apply. Oke, kita restart, Nah, sudah selesai. Nah, mari kita lihat untuk apakah sudah bisa kita kontrol atau belum. Kita masuk ke Xeon Master yang ada gambarnya mata. Nah, ini. Nah, di sini ada namanya Lab Abadi Clock. Kita klik. Nah, di sini apa kita perhatikan? Kita tunggu dulu. Nah, kita perhatikan di sini ketika saya menggerakkan, kita perbesar ya, kita klik 2 kali. Nah, ketika kita menggerakkan klien, maka otomatis di layar akan muncul. Ketika saya buka Explorer, maka di layar juga akan muncul. Ya, nah ini ketika saya buka file, ketika saya buka misal membuka gambar, maka akan muncul di sini, ya. Nah, ini menunjukkan bahwa instalasi Xeon kita sudah berhasil. Ya, kita kecilkan. Ini kita tutup, kita kecilkan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa kita sudah selesai menginstalasi Xeon Master dan berhasil, ya. Kita bisa memonitor komputer klien dengan melihat di satu layar. Nanti kalau ada beberapa komputer, maka akan kita masukkan key authentication-nya, key-nya, dan kita konfigurasi lagi, maka akan muncul akan muncul di layar utama kita, ya. Oke. Nah, oke, itu dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.